Di tengah kinclongnya harga emas dan juga lonjakan permintaan, apakah ada rencana untuk meningkatkan kapasitas produksi dari pabrik-pabrik existing saat ini, Pak? Iya Bu, jadi memang saat ini Bu, kedua pabrik kami yang sudah beroperasi di Palu, tepatnya di daerah Poboya di Palu di Sulawesi, itu sudah mencapai full capacity Bu sejak April 2024 lalu. Yang satu kapasitasnya 500 ton biji per hari, yang satu lagi 4.000 ton biji per hari. Nah, saat ini Bu, yang sedang kami galakkan adalah pembangunan infrastruktur untuk penambangan emas bawah tanah kami Bu. Jadi selama ini Bu, produksi kami itu kami ambil dari penambangan emas terbuka atau namanya open pit mining Bu. Open pit mining. Jadi namanya surface mining. Nah, kadarnya rata-ratanya 1,5 gram per ton saat ini Bu. Artinya dari 1 ton bongkahan batu ada 1,5 gram emas di dalamnya Bu. Nah, itu sudah luar biasa tinggi. Dengan harga emas yang sangat tinggi di atas $3.000 per ounce, per ounce seperti sekarang ini, itu bahkan 0,5 gram per ton emas itu tetap diproses Bu. 0,5 gram per ton emas, apalagi ya 1,5 seperti kita. Nah, Ibu bayangkan kita tahun lalu kita sudah menyewa mining kontraktor kami baru Bu dari perusahaan Australia namanya McMahon Bu, sahamnya tercatat di Bursa Efek Australia, dan juga kami melakukan studi lebih jauh dan pemboran lebih banyak di Palu dibantu dengan konsultan dari Australia Bu, namanya AMC, Australian Mining Consultant di Perth di Australia. Dan ditemukanlah Bu ada discovery baru yaitu penambangan bawah tanah. Nah, prospek emas di tambang bawah tanah kami Bu di Palu di lokasi yang sama, tapi yang kalau selama ini kita lakukan itu dari penambangan terbuka Bu ya, open pit, nantinya ke depannya akan menjadi penambangan bawah tanah Bu, underground mining. Itu kadar emasnya Bu yang bawah tanah ini 4,9 gram per ton. Artinya dari 1 ton batu ada 4,9 gram emas di dalamnya. Artinya produksi kami akan meningkat 3 kali lipat Bu, karena dari 1,5 gram per ton meningkat menjadi 4,9 gram per ton kadar. Artinya itu based on teknologi Pak, atau seperti apa sih Pak bisa 3 kali lipat peningkatannya? Betul. Jadi naik tinggi rendahnya kadar emas itu memang dari Allah Bu. Memang dari secara natural ada di bawah tanah seperti itu. Nah, tapi memang kita cukup bersyukur, makanya kita bisa menemukan prospek biji emas dengan kandungan yang sangat tinggi Bu. Kita sangat bersyukur. Nah, sekarang masalahnya tinggal bagaimana mempercepat pembangunan, karena kita mesti bangun tunnel, terowongan, pintu tambang bawah tanah, dan juga keselamatannya juga mesti kita mesti pastikan ada beton-beton sehingga tidak runtuh Bu atapnya pada waktu melakukan penambangan bawah tanah. Nah, targetnya Bu, kita harus bisa mulai menambang emas dari tambang bawah tanah kami di Palu ini di semester kedua tahun 2027. Jadi tidak lama lagi. Nah, jadi di semester kedua tahun 2027 akan ada lonjakan produksi emas kami yang signifikan Bu. Proyeksinya Pak? Saya mungkin seperti ini Bu. Saat ini kan kita di 2024 kemarin produksi emas kami itu masih di level yang sudah luar biasa sebenarnya, di 65.000 troy ounce emas Bu ya. Target kami di 2025 ini akan ada peningkatan lagi sehingga menjadi total produksi emas mungkin di level 75.000 troy ounce Bu. Nah, harapan kami Bu di 2027, 2028 lah, karena kan baru mulanya di 2027 akhir Bu ya penambangan emas bawah tanah. Sudah harus di atas 120.000 ons emas Bu, target produksi kami Bu di 2028. Artinya ada perbedaan. Dan ini sangat konservatif Bu ya, maksudnya akan di atas 120.000 ya. Ada perbedaan tantangan nggak sih Pak antara open pit dengan penambangan bawah tanah? Ya, penambangan bawah tanah memang lebih mahal Bu, lebih mahal. Peralatan dan teknologinya juga lebih canggih Bu. Karena Ibu bisa bayangkan kalau open pit itu kita hanya ekskavasi saja Bu. Kita melakukan penambangan, kita keruk permukaan tanah sampai dapat batu-batuannya, kita proses di pabrik kita Bu. Ini tidak Bu, kita membangun kayak terowongan Bu di bawah tanah. Sehingga kita masuk ke terowongan bawah tanah dan kita menambangnya di bawah tanah. Untungnya memang tidak terlalu dalam Bu ya, sekitar kedalamannya 200 sampai 300 meter saja Bu dari permukaan. Jadi cukup dangkal dan harapannya biayanya juga tidak terlalu mahal walaupun lebih mahal dibanding yang open pit mining. Untuk itulah Bu, sejak tahun lalu kami mulai
merekrut McMahon kontraktor Bu sebagai mining kontraktor kami karena memang mereka lebih mumpuni Bu untuk melakukan penambangan terbuka maupun penambangan bawah tanah Bu. Untuk capex-nya sendiri seperti apa Pak yang disiapkan untuk penambangan bawah tanah ini? Ya mungkin untuk tahap pertama Bu di tahun 2025 sampai 2026 mungkin antara 200 sampai 300 juta dolar Bu. Oke. Nah, jadi target kami Bu rencananya memang nanti di bulan Mei kita akan announce, akan umumkan total funding yang kami akan dapatkan dari beberapa kreditur Bu. Nah, untuk apa kegunaan fundingnya Bu? Kegunaan fundingnya sebagian besar kami akan lakukan untuk merampungkan pembangunan infrastruktur tambang bawah tanah. Alat-alat beratnya, tunnel dan terowongannya, kemudian portal atau pintu masuknya Bu. Nah, kemudian sebagian dari funding yang kami dapatkan atau financing yang kami dapatkan tersebut juga kami akan gunakan untuk melakukan pemboran Bu di Gorontalo. Nah ini adalah tambang kami yang lain. Gorontalo itu lebih untuk itu sudah tembaga. existing Pak? Sudah kita miliki konsesinya Bu, namun belum beroperasi. Jadi kita akan melakukan banyak pemboran di Gorontalo untuk meningkatkan cadangan tembaganya Bu. Karena kalau Gorontalo itu ada tembaga sebagian besar walaupun ada emasnya, kalau Palu itu emas semuanya Bu. Nah, selain rencana penambangan bawah tanah emas di Palu yang akan ditargetkan rampung 2027, Pak, di mana lagi kira-kira rencananya Pak untuk bisa meningkatkan kapasitas produksi? Ya, memang saat ini Bu, untuk meningkatkan produksi yang untuk jangka waktu 1-2 tahun ke depan Bu, yang paling dekat itu adalah mempercepat penyelesaian penambangan emas bawah tanah kami di Poboya di Palu. Karena apabila itu rampung dan mulai siap berproduksi Bu, Ibu bayangkan yang tadinya produksi emas kami selama ini itu berdasarkan biji emas dengan kandungan rata-ratanya 1,5 gram per ton. Tiba-tiba di 2027 akhir meningkat menjadi 4,9 gram per ton. Itu akan meningkatkan produksi kami sangat signifikan Bu. Itu akan meningkatkan sekitar 2,5 sampai 3 kali Bu dari produksi saat ini. Kalau dengan pabrik yang sama, tidak perlu meningkatkan kapasitas pabrik.